Ujang abis ngegerebek dukun, dapat alatnya segala macam, langsung dipajang gitu aja. Ya. Tetap dinetralisir dan dipilih pastinya. Dan sosoknya itu ya seperti kayak setan iblis hitam gitu, dengan mata merah, dengan tangan yang panjang, itu nutupin ini sebenarnya. Untuk telinga gini. Untuk telinga. Itu ada yang memang dia sakti banget. Sakti banget. Bahkan di dulunya yang bisa motong rambut beliau tuh Raja Sunan Gunung Jati. Suka-suka mistis. Suka-suka gue. Widih. Perjalanan kemarin cukup panjang, ya. Dan melelahkan. Alhamdulillah dapat berapa konten? 5 konten ya. Wah, konten ini bahasa. 5 konten kita dapat akhirnya di sana. Dan memang tempat-tempapnya itu memang keren-keren banget. Dan horornya luar biasa. Nah, dari yang mulai horor banget sampai horor lagi. Horornya itu yang ke kerajaan gitu loh. Sampai horor yang dibuat-buat. Iya. Gitu. Aku gak mau bahas. Ya. Ya, horor yang dibuat-buat. Lengkap pokoknya. Lengkap. Jadi horor tuh dari A sampai Z tuh ada semua di sana. Benar sekali. Iya kan? Nah, menurut Ki Gini nih, ya, tentang tempat-tempat di sana nih. Bagaimana? Lu jangan baca muka gue ya. Udah gue baca anjir. Dimulai dari yang musim santet dulu deh. Oh, musim santet. Ya, kebetulan kita sempat mampir juga karena memang itu kan viral banget ya di Cirebon, termasuk salah satu ikon lah bisa dibilang ya. Tempat jalan wisata mistis. Wisata mistisnya Cirebon tuh di Talaga Langit Ujang Bustomi. Ditambah lagi dia punya tempat baru yang baru ketemu itu goa tadi ya. Iya. Wah, goanya gila. Bisa lihat tayangan kita di goa, di video kita yang di goa itu dan dapat oleh-oleh kayak gini. Iya, benar sekali. Bentar, aku lagi lihat ada satu yang membuat aku tuh tertarik di sana itu, namanya itu di musim santet. Jadi kita masuk musim santet. Betul. Dan di situ tuh banyak disajikan kayak spirit doll. Dari awal kita masuk tuh mulai masuk. Pokoknya spirit doll paling banyak. Spirit doll banyak banget ya. Tapi di sana itu orang ternyata dijadiin tempat buat media santet. Banyak Barbie juga. Bisa jadi media santet ya. Wow. Dan di dalam museum itu sendiri Ki ya. Waktu Ki Gini masuk nih, apa yang paling kuat medianya? Kalau untuk yang kuat sih sebenarnya udah nggak ada lagi ya. Karena memang udah dinetralisir. Betul. Dan memang hanya untuk edukasi sih sebenarnya. Jadi museum santet yang ada di sana itu perlu kalian ketahui juga, sebenarnya itu bukan maksudnya Kang Ujang abis ngegerebek dukun, dapat alatnya segala macam, langsung dipajang gitu aja. Tetap dinetralisir dan dipilih pastinya ya. Nah, dan yang gue tertarik banget tuh sampai di acara Misteri Dunia itu kan, gue sebenarnya mau ngejelasin tentang ada boneka yang digantung di pondoknya itu tuh. Betul. Kalau aku sih setahu aku ya itu boneka pemanggil hujan atau apa sih? Pokoknya kayak di Jepang itu ya. Kalau di Jepang itu namanya Teru Bozu. Teru Bozu. Ya, jadi Teru Bozu ini adalah boneka yang dipakai untuk mengusir hujan sebenarnya. Mengusir hujan. Jadi dengan afirmasi, dengan harapan hujan tidak bakal datang. Jadi digantung di depan jendela ataupun depan rumah lah. Iya. Gitu. Jadi itu terbuat dari kain putih dan memang diisi pakai kain putih juga, diikat dan digantung di situ dengan harapan hujan tidak akan datang ataupun bisa mungkin seperti juga harapan dari Kang Ujang supaya di musim santet itu nggak kebanjiran, soalnya longsor pasti. Iya, paling bawah. Terus juga kalau hujan orang nggak ada yang datang ke wisata. Betul. Tapi itu bukan untuk media santet Ki ya? Bukan. Kalau Teru Bozu itu lebih ke arah untuk penggeser hujan aja. Penggeser hujan. Jimat sih maksudnya. Bisa jadi untuk media pawang hujan juga? Ya mungkin beliau pakai. Karena kan kemarin lagi heboh banget tuh pawang hujannya kan. Atau benar. Boneka ini bisa dijadiin, ntar banyak praktisi-praktisi baru yang ngelihat, wah ini Teru Bozu bisa nih untuk pawang hujan. Udah dia pakai.
Digantungnya sampai Tapi keliling. sebenarnya sih ya kalau aku sebagai praktisi ya, sebagai orang yang dulunya ngedalemi santet itu lebih dalam dan sampai ke akar-akar yang aku pelajari dan sampai kebuktikan sendiri santet itu apa dan bagaimana sistem kerjanya dan aku begitu datang ke musim santetnya Kang Ujang kayak kurang lengkap. Oke. Nah, mungkin ada faktor. Mungkin ya, nggak semuanya mungkin ditampilin di sana ya, kali ya. makanya beliau selalu bilang ini dari dukun-dukun yang ada di sekitar situ. Betul. Karena di sana itu memang banyak banget gila ya. Dukun-dukun gokil kalau gue bilang. Ya, lu bisa cek deh channelnya Kang Ujang Bustomi. Itu tiap hari ada aja dukun. Tiap hari aja dukun ya kan. Dan tempatnya itu nggak jauh-jauh dari daerah situ ya kan. Ya. Bisa dibilang dia kan gunung kayak bentuk kayak bukit ya. Mungkin satu bukit itu dukun semua kayaknya ya kan. Allahu alam ya kan. Kita nggak tahu lah ya, pokoknya jangan sampai mungkin juga ada faktor takut kalau misalnya dipajang semua. Ada praktisi yang berkunjung ke sana ngeliat, ini bisa dia. Yang penting kita ngambil ini aja, Wak. Mau kan banyak tuh orang yang ya netizen kan maha benar. Ada juga yang memang netizen ini yang mendukung Kang Ujang, ada juga yang nyinyir katanya wah settingan tuh. Inilah gini-gini ya, tetap aja baliknya apa yang disajikan ada edukasi. Betul, itu yang paling penting. Ya sama lah membuat sebuah ilustrasi sebenarnya. Beliau ini membuat sebuah ilustrasi membasmi dari adanya itu tadi. Tuh, ya. Jadi ya viewer juga yang nonton segala macam nggak perlu nyinyir ya kan segala macam. Ada juga tuh yang dari sebelum kita kesana itu banyak sebenarnya yang udah bilang, wah Ki Geni tukang santet hati-hati, ntar ketemu sama Ujang Bustomi, ketemu ini, ketemu ini. Lah, ujung-ujungnya apa? Alhamdulillah kita masih aman sampai sini. Alhamdulillah. Ya namanya semua itu hanyalah persahabatan. Nah, kita silaturahmi baik ya kan. Dan juga kan mungkin pesan-pesan buat yang dukun-dukun yang sering dihajar sama Kang Ujang, silaturahmi sama Kang Ujang ya, biar gak dibantai kalian ya. Kalau bisa ya kan, itu dia ya kan. Agak sulit masalah bersilaturahmi sama beliau. Masalah banyak banget sampai ada yang di Lampung ngaku-ngaku muridnya beliau. Itu. Terus dia ngebantai namanya Ki Geni juga. Iya gue itu. Kalian muridnya Ki Geni. Setan belek, setan kepret kata dia kan. Gue bilang kenal dari mana di Ki Geni? Pas kita tanya, bukan ternyata bukan muridnya. Ngaku-ngaku ya biasa. Ternyata cuman pernah satu ini aja, pondok pesantren. Satu pondok. Itu pun kayaknya masih ambigu. Iya, masih ambigu juga ya kan. Nah, lanjut nih kita terus berjalan dari tempat Kang Ujang kita ke syuting di kereta itu loh. Kereta stasiun Kaliwedi. Gue ingat banget namanya. Ingat banget gue masalahnya. Nggak mungkin gue buka di sini ya kan? Setan budak. Nah, setan budak. Terus ada Nyai Jainab. Neng Jainab ya kan. Nah, tanggapan Ki Geni tentang setan budak dan Neng Jainab tadi. Jadi kalau menurut gue sih emang kejadian yang ada di situ itu direkam oleh makhluk-makhluk astral yang ada di sekitar itu. Jadi dengan adanya dendam manusia, seorang manusia, itulah melekat di sana. Oke, menjadi legenda. Enggak dimanfaatkan bukan legenda lagi. Dimanfaatkan sama setan itu untuk menyerupai si Zainab ini sendiri. Sehingga dia memanipulasi semuanya. Sampai-sampai dia mempunyai antek-antek lagi yang jin namanya setan budak. Iya. Nah, setan budak sendiri itu kan banyak nih yang mungkin belum tahu nih setan budak itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya gini, semua setan tuh bisa itu hanya sebutan. Semua setan tuh bisa berbuat seperti itu. Jadi mereka tuh ngerjain kita tuh seperti apa sih gitu loh? Mereka itu ngerjain kita dengan nutup telinga kita. Oke. Sampai orang tidak, makanya kan kita selalu itu menjelaskan di setiap saat kita di konten kita ini ya. Jin itu interaksi sama manusia ataupun bisa mengelabui manusia dari pikiran, pendengarannya dan hatinya. Sampai hafal gua. Jadi ya semua setan bisa sebenarnya, tapi momennya pas di sana untuk mencelakai. Tuh. Gitu loh. Jadi akhirnya muncullah sosok setan budak. Dan sosoknya itu ya seperti kayak setan iblis hitam gitu. Dengan mata merah, dengan tangan yang panjang itu nutupin ini sebenarnya. Untuk telinga gini ya. Untuk telinga.
Sampai kita tuh nggak bisa gerak ke sana kiri kanan, gitu loh. Sampai-sampai di saat kita terlena dengan adanya ini godaan ini tadi, kereta lewat ber. Hal yang perlu dilakukan gitu. Ya selalu membaca doa sebelum berkendara. Terus selalu istighfar. Selalu ingat anak dan istri. Jangan terlalu fokus juga. Lu terlalu fokus, lu malah kosong pikiran. Malah kosong. Iya, orang yang terlalu fokus itu pikirannya bisa kosong. Itu. Nah, dan terus ya udah hati-hati. Selalu hati-hati. Kalau palang kereta udah tertutup, udah lagi ngelewatin jalur kereta yang tidak ada palangnya. Itu lu mesti hati-hati. Yang bahayanya itu banyak tragedi banyak korban ini dikarenakan dulunya ada palang pintu, palang kayak besi gitu, portal. Kayak jembatan portal, itu ya. Portal. Nah, ada portal itu yang menghalang orang-orang yang naik di atas kereta zaman dulu. Tujuannya itu sebenarnya. Zaman dulu. Cuman bangor ya kan. Nah, orang-orang zaman dulu kan kereta sampai naik ke atas tuh. Apalagi mau mudik ya kan. Sampai di atas. Terus keadaan kondisi gelap, jalannya lurus terus kan. Jadi kadang orang terlena nggak ngeliat portal lewat. Iya. Ngerembet lah semua korban. Dan stasiun Kaliwadi ini memakan korban itu dari zaman dulu itu hampir ribuan. Hampir ribuan. Itu gila banget ya kan. Benar. Dan mungkin di zaman dulu tuh nggak terekspos terlalu banyak gitu ya. Nah, cuman dari warga sekitar situ yang udah lama tinggal di sana, itu korban jiwa yang ada di sana itu hampir 1000-an. Ya. Gila berarti kan. Benar. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk menghancurkan portal tadi. Ya. Nah, itu. Tapi sekarang sih udah hampir jarang, nggak ada lagi lah orang yang paling yang terakhir itu katanya yang dosen sama mahasiswanya itu yang ditabrak kereta. Itu terakhir, itu yang terakhir itu 4 tahun yang lalu atau berapa tahun? Wah, jinnya datang. Oke, nah itu stasiun Kaliwadi. Stasiun yang kecil tapi horor banget. Tapi bikin wedi. Iya, sesuai namanya, wedi. Nah, lanjut dari stasiun Kaliwadi kita ke tempat yang ini baru The Real Sultan. Kalau gue bilang The Real Sultan, men. Sayangnya kita datang terakhir. Iya. Malam pas mau pulang. Iya. Harusnya dari siang itu kita udah explore ke sana. Kenapa ya kok pada saat kita mau mengeksplor keraton ini tadi kayaknya mager banget kita. Ya karena susah Sultan Bintaro ketemu Sultan Cirebon. Sultan Bintaro bukan Sultan Bintaro gitu. Sultan Pondok Aren. Sultan Bintaro Bang Haji marah. Siapa di Sultan Bintaro ya kan? Sultan Pondok Aren. Karena pindah ke Joglo. Oke, nah kita masuk ke Kesultanan ke Keraton Kesepuhan Cirebon ya. Kesepuhan ya bener ya? Keraton Kesepuhan Cirebon. Kahuripan atau Kesepuhan? Kesepuhan. Karena udah tua. Karena paling tua. Oke. Ntar kita salah nama kena ini lagi. Benar. Pokoknya Keraton Cirebon lah ya. Gitu. Nah, pas di keraton gitu. Ya. Nah, apa yang bisa Gini simpulkan? Kalau gua ngelihat di sana itu ya, ada satu gerbang goib yang bisa kita menembus ke alam dimensi lain. Di sana. Makanya aku masih penasaran di sana itu ada salah satu gerbang goib yang di mana di sana itu bisa nembus ke kerajaan goib. Saking tingginya kekuatan mistis di sana itu sampai ada tempat seperti itu. Tapi banyak orang yang belum menyentuh ke arah sana karena orang hanya terbatas oleh apa yang dilihat doang. Karena kalau gue lihat ya, gue sebagai orang awam ya, pada saat awal masuk keraton itu kita tuh udah dimanjain dengan kemewahan yang luar biasa bagi gue, ya. Kemewahan yang wow. Lu masuk sana itu lu ngeliat meja. Awalnya kita berpikir cuma meja batu biasa, ternyata gila sejarah semeja. Hadiah dari Inggris. Hadiah dari Inggris, men. Bentuknya cuma standar biasa aja. Lu pikir mungkin meja semen biasa. Keraton. Dari untuk keratonnya aja ya, dari zaman dulu itu kayu-kayunya itu udah gila kuat banget ya. Iya, udah lama banget itu. Itu. Nah, jadi yang jelas masuk keraton itu kita disuguhkan awal, kalau gua orang awam itu awal tuh udah wow gitu loh. Ya. Dan ini The Real Sultan kalau gua bilang ya kan. Nah, selain itu, selain menurut Gini ada gerbang goibnya kan. Apa aja sih yang di ornamen-ornamennya keren banget tuh ya. Ya, kita belum masuk juga ke tempat gudang pusaka ya. Gudang pusaka itu konon ceritanya, gue dari guru gue aja, salah satu guru gue itu ada yang memang dia sakti banget, sakti banget. Bahkan
di dulunya yang bisa motong rambut beliau tuh Raja Sunan Gunung Jati. Waduh, gila. Jadi memang di sana itu emang terkenal kental banget dengan mistisnya, horornya itu terkenal. Iya. Makanya mungkin ada kesempatan lagi kita bakal kesana lagi, bakal explore lagi yang lebih wah lah intinya. Banyak banget bisa eksplor sejarah, Ya. gedung-gedung angker tuh banyak banget di sana. Ya kan? Penyebaran agama Islam di sana terbesar. Dan penyebaran agama Islamnya itu yang paling keren. Ya. Gitu. Wah. Dan banyaknya dukun-dukun banyak juga. Iya. Semakin banyak agama Islam, penyebaran agama Islam di sana, semakin banyak dukun-dukun yang aneh. Gue bilang. Kalau banyak dukun di sana berarti banyak juga yang minta di sana. Iya. Berarti banyak pasien di sana. Oke lah. Jadi yang jelas Cirebon keren lah ya. Ya, keren. Banyak sekali momen-momen yang bisa kita ambil ya kan, pelajaran-pelajaran dan edukasi-edukasi yang kita bisa petik di sana. Apalagi makanannya. Jamblang. Terus apa namanya? Empal gentong. Ada lagi satu lagi yang waktu itu gua nggak makan tuh. Sate apa itu, kambing itu. Nasi apa namanya? Iya, lupa gua nama nasinya. Nasi beledek apalah pokoknya gitulah. Pokoknya itu nasi aneh itu. Kalau pakai sate kambing itu enak banget. Emang wisata kuliner ternyata di Cirebon itu ajib. Dan lu kalau mau ke Cirebon tuh lu banyak mau ngeksplor. Ya. Eksplor kuliner bisa, eksplor horor bisa, iya. eksplor agama juga bisa. Benar. Untuk yang hobi dengan suasana-suasana kerajaan juga bisa. Lengkap, komplit pokoknya. Ya. Dan Kata kita pamit undur diri. saya Ki Geni Seketi. Gue Patra Baraja. Ciao.